Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, hari ini kita ada di Festival Jajaka. Nah, hari ini pembukaan dan kemudian dilanjutkan dengan parade atau pawai dengan tema gelang. Nah, ini nanti ada karnaval yang bertemakan dengan gelang. Nanti kita lihat para pesertanya ini di belakang sudah bersiap-siap semua. Oke kawan-kawan, ikuti hari ini vlog saya untuk melihat pembukaan Festival Jajaka di Kabupaten Barito Timur tahun 2023. Ya, ini adalah salah satu peserta sedang bersiap-siap. Nah, wah, iya lah. Ya kawan-kawan, ini adalah suasana persiapan sebelum parade karnaval. Ini ada banyak peserta, ini dari Banua 5. Ini Cecep, oh dari Ampah. Oh, dari Ampah Cep lah. Ini dari Balangan nih. Nah, ini dari Balangan. Raja model. asli Yesus orang model. Ini orang Bagong. Dari tadi ya, Pak? Ya kalau ya, Pak, janggut panjang. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada jalan ombaknya loh. Tahun tadi, Pak. Nah, ini dari Kecamatan Arembetua lah. Iya. Dari Arembetua. Ini yang cowok. Aja alami, aja ya no, iya. Ilah dulu alami. Ini dari Banua 5. Kami serahkan kehidupan kami seluruh. Biarlah ya Tuhan, segala yang tidak baik, segala kekacauan diganti dengan damai. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Bupati Barito Timur. Terpujilah nama Tuhan yang kami permuliakan, Allah kami yang Esa, dalam nama Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Karena melempang adil katalino baca romong kasahugaba sayat kajubata arus. Parada Kabupaten Barito Timur
sehingga kegiatan seperti ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum maupun khususnya masyarakat Maluku Timur. Dengan penyelenggaraan kita arahkan di Tamiang Layang. Dengan adanya kegiatan kita menggugah, ingatan dan mengenalkan kembali berbagai kebudayaan kesenian yang pernah ada tumbuh berkembang. Ada kegampangan dari Surabaya tukang foto. Pada saatnya nanti kita saja disenangi wisatawan Nusantara, tetapi juga disenangi wisatawan mancanegara. Kepada semua hadirin yang hadir dan kepada semua pihak yang punya kepedulian terhadap pengembangan seni budaya ini, saya himbau marilah kita satukan langkah untuk secara bersama-sama memajukan seni budaya daerah kita. Untuk sekaligus berfoto bersama di atas panggung. Ya kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke karnaval karena acara pembukaan sudah selesai. Kita akan persiapan untuk kegiatan karnaval di Festival Jakarta. Sana sedikit benua 5 ya kita panggil. Coba dari benua 5 mana suaranya? Wah, Ram juga silakan Sofi ya panggil dari kecamatan mana lagi? Terus Kecamatan Paju Epan mana suaranya? Wah, Kurang keras sekali lagi. Kecamatan Paju Epan mana suaranya? ini campuran kayaknya ini. Benar sekali ya, campuran. Campuran mereka menyewa tim medsos ini. Ya super. Baiklah, Bunita Mustika Dewi SEM. kami tanyakan Ibu Bunita Mustika Dewi. Kayak ini parade karnaval sudah dimulai. Nomor 1. Yang digabungkan dengan peralatan dan perlengkapan simbol peradaban suku Dayak sebagai saduran visualisasi pesona klasik gambaran keindahan. Silakan di tengah sini. Cukup sampai di sini saja ya. Silakan beratraksi. Iya, baik. Terima kasih kepada peserta nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Peserta dengan nomor urut 2, Nyi Balau. Di tanah Dayak hiduplah seorang wanita dengan sebutan Nyi Balau yang bersikap tegas dan pemberani. Nyi Balau juga memiliki rambut yang panjang. Nyi Balau merupakan seorang ibu yang baik dan memiliki tutur kata yang sopan dan memiliki anak yang sangat disayang. Namun disayangi anaknya dinyayang oleh musuh yaitu Antang dan Bungkung Sompang. Dalam kesedihannya, Nyi Balau bertapa selama 7 hari dan bertemu seorang nenek yang memberi Nyi Balau sebuah selendang yang memiliki kekuatan sakti. Nyi Balau agak berbeda dengan wanita Dayak zaman itu karena memiliki kelebihan ilmu sakti berupa selendangnya yang biasa mengeluarkan api. Namun Nyi Balau tetap baik hati dan tidak menyombongkan diri, yang dikenal dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang jadi panutan masyarakat. Kur semangat, Sugi, Kaya, Aling, hidup Babarka, Bapala, dan Batua. Iya, baik. Terima kasih.
urut 3, Titis Ine. Walau waktu berlalu, zaman berubah, peradaban semakin berkembang, adat budaya dan seni daerah akan terus memiliki penjaganya, melintasi waktu dan generasi untuk mencintai asal dirinya. Sang anak yang bertumbuh di dalam generasi milenial memiliki unsur utusan dari Ine Payung. Gunting belajar dari sang junjungan dalam pembentukan rupa menjadi seorang wadian dadas. Bersumber gerak langkah kaki dari macan harimau serta keluasan gerak tangan dan badan dari ular dan burung. Itu adalah unsur yang didapatkan untuk memiliki makna asal muasal mempelajari sebuah gerak tari gelang pada awal mulanya. Seluruh unsur tersebut terlihat dalam lukisan di badan, kostum, make up, serta properti yang digunakan. Seperti halnya seorang anak kecil yang belajar dari orang tuanya, begitu pula sang wadian gelang dadas belajar dari sang junjungannya. Ditambah aksen ikon 5 warna yaitu merah, kuning, hitam, hijau, dan putih sebagai makna filosofi dari kepercayaan suku Dayak khususnya di Kalimantan Tengah. Ayang ini sapayung gunting dan tuduk rume ulam apen kunuan salangit yang darah sangka ulu. Terima kasih. Peserta dengan nomor urut 4, Pesona Diam Dayak Pedalaman, menganggap desain busana kembar menggunakan bahan alam kulit kayu keang yang dipadu rok terusan kain yang dibordir serta didukung mahkota bulu burung jue, visualisasi pancaran keindahan dan kecantikan khas Pesona Diam Dayak Pedalaman. Rasa ungkapan syukur seorang putri Dayak kepada Ranying Hatala Langit atau Tuhan yang muruk yang menggunakan gelang ritual. Gelang terbuat dari kuningan atau logam yang menyimbolkan kemakmuran. Diiringi irama gelang ritual yang bergemerincing laksana sungai yang menghubungkan dan menyatukan kehidupan masyarakat Dayak yang menyimbolkan kejayaan dan kesejahteraan Bumi Dayak Manyan, Kalimantan. Terima kasih kepada nomor urut 8. Peserta dengan nomor urut 9, Ades, anak yang cantik, datang dari desa Gagoh membawa puluhan gelang. Karena gelang tersebut sangat sakral, dapat memanggil roh dan pengobatan spiritual adat Dayak. Terima kasih kepada nomor urut 10.
Satria Kayana. Ada sosok satria berjubah dan bersayap turun ke muka bumi pegunungan Meratus untuk memenuhi ritual sukunya. Demi melindungi mereka dan alamnya, maka terlaksanalah sebuah hal yang bisa mengakibatkan pantangan dan musibah jika mereka serta alamnya disengsarakan. Kostum terinspirasi dari alam, yaitu burung kuau atau harwe, burung cuek. Diartikan dalam bahasa Indonesia adalah suatu jenis hewan unggas yang dikenal sebagai burung perang. Juga burung langka ini memiliki keindahan khas, yakni corak dan warna bulunya burung cuek. Burung juwe betina bagi suku Dayak Maayan adalah hewan cantik yang memiliki sifat setia terhadap pasangannya dan kerap digambarkan sebagai bidadari cantik jelita. Sehingga dalam prosesi perkawinan adat Dayak Maayan, tradisi burung juwe kerap ditampilkan. Kostum wanita warna baju yang diambil dari bulu burung juwe betina yaitu coklat tua dipadu dengan warna biru, sedangkan rok topi warna biru dari bulu kepala burung juwe, sedangkan warna kuning dari warna paruhnya. Kami mohon untuk memberi ruang kepada para peserta. Kostum terinspirasi dari alam yaitu burung kuau atau harwe atau burung juwe. Diartikan dalam bahasa Indonesia adalah salah satu jenis hewan unggas yang dikenal sebagai burung merak. Jenis burung langka ini memiliki keindahan khas, yakni corak dan warna bulunya burung juwe jantan. Sehingga dalam prosesi perkawinan adat Dayak Maayan, tradisi burung juwe kerap ditampilkan. Kostum pria warna bajunya diambil dari warna bulu juwe jantan, yaitu abu-abu tua dipadu dengan warna biru, sedangkan untuk topinya yaitu biru warna kepala burung dan kuning warna paruhnya. Untuk tema gelangnya diambil dari lingkaran yang bulat-bulat yang terdapat pada bulu burung juwe jantan. Nomor urut 13, Panglima Kijang, seorang yang mencintai alam dan adat istiadatnya, yang rela membela tanah airnya. Atribut menggunakan bahan kulit kayu dan tari. Baiklah, hanya kita 10 orang peserta dari parade Bracelet Fashion Carnaval. Mohon tepuk tangannya yang sangat meriah. Ya, kami beri kesempatan untuk Dewan Juri bersidang dulu, saling membahas. Dan kami undang para peserta untuk naik ke atas panggung dari nomor urut 1 sampai. Kami mohon untuk memberi tempat untuk anak-anak mungkin sedikit ke depan, dan yang propertinya sedikit lebih besar untuk mengambil tempat di belakang. Panitia mohon dibantu anak-anak untuk ke depan. Silakan adik nomor 8 maju sedikit ya. Saya kesini aja ya kak ya. Silakan kakak. Ada siapa namanya? Eji Eji dari mana? dari sini Kelas 3 SD.
SDN 1. Oke. Eji gugup nggak? Enggak. Enggak, senang ya? Iya. Oh, senang rupanya dia anaknya suka tampil ya. Ini yang bikinin siapa? Mama sama tante. Mama sama tante. Tapi kamu suka ya? Iya. Suka, luar biasa. Ini gayanya cantik ya. Tadi kita baca sinopsisnya. Ya, baru kelas berapa tadi? Kelas 3 tapi sudah percaya diri. Pakai hari ini kostum yang saya pakai hari ini sesuai dengan tema Dayak, yaitu pakai kulit pohon atau kulit kayu. Nah, itu kan identik dengan Kalimantan. Jadi temanya sebagai perempuan Kalimantan. Ya, perempuan Kalimantan ya. Pada zaman dulu orang pakai kulit kayu ya untuk menutupi baju karena nggak bisa, belum ada kain dulu ya. Jadi pakainya kulit kayu. Terima kasih, boleh mundur lagi kita. Terima kasih. Ini anak Dayak, tinggal di desa, yang ada hanya kota. Mereka tidak sanggup beli pakaian yang mahal. Makanya kami tampilkan rotan ini khas Kalteng dari Bago. Harus bangga masyarakat Kalteng menggunakan rotan. Cakep. Ini apa yang lain nggak cari nih, nggak bisa cari. Yang lain pada mundur ke belakang. Oke, kita tantang mereka berdua. Oke. Untuk kategori Bracelet Fashion Carnival, kita bacakan dari juara yang ketiga dengan total poin 822, jatuh kepada nomor urut 03. Silakan bisa mengambil tempat di depan. Oke, rekan saya Om Firdaus bacakan juara berikutnya. Oke, sebenarnya langsung aja ini nomornya. Oke, kita langsung bacakan juara kedua dengan nilai 835, jatuh kepada peserta dengan nomor urut 10. Kasih tepuk tangan dong. Untuk yang juara 1 kepada ketua dewan juri kami sampaikan untuk membacakan. Baik, untuk juara pertama meraih nilai 850, jatuh pada nomor urut 09. Terima kasih. Kami minta dengan hormat kepada Ibu Monita Mustika Dewi untuk menyerahkan hadiah. Undang Bapak Ibu untuk mengunjungi stand UMKM yang ada di sisi kiri panggung atau. Kawan-kawan, demikian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para peserta dan juga Dewan Juri dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan hadiah atau bingkisan kepada para peserta. Tetap semangat ya, walaupun